Liston Stanggang. Saya Kepala Sekolah SLBA Yapeng Kraton Gumurawa. Sebelumnya saya mengajar guru olahraga. 2018 saya disekolahkan menjadi instruktur OMSK. Saya bernama Guntur Sinalali Adrian Endra. Saya di sini kurang lebih 45 tahun. Di Apetra ini mengajar 2 bidang studi. Yang pertama itu bidang studi agama Kristen dan bidang studi bahasa. Saya tunanetra, saya tidak menceritakan masalah informasi. Karena informasi 80% itu dari Batam. Jadi kalau ketika saya mengajar, apalagi tentang bagian-bagian anatomi tubuh manusia, harus menggunakan mata dan sebutlah alat beradanya menakir mata atau patung manusia dan mengeluarkan suara. Apa tantangannya mengajar anak-anak tunanetra musik tradisional Batak? Tantangannya begini loh, kita bagaimana cara memberikan cue ini? Dia harus diajarkan, harus dituntun ya. Iya. Bagaimana mereka meraba kayak gitu. Ya, tapi ini lubangnya, ini lubangnya, ini belajar. Perkenalkan, nama saya Boy Nahdien Ronald. Di YPK saya mengajar seni budaya, khususnya seni musik. Ya, bagi saya YPK itu sebuah wadah atau tempat di mana memang tempat kita untuk mengasihi sesama, terlebih lagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Hari ini mereka bisa mendapatkan untuk kehidupan yang layak untuk bekal mereka nanti. Mengajar tunanetra sangat berharga karena satu hal yang kita tanamkan kepada tunanetra adalah supaya tangan di atas. Artinya menanamkan kepada mereka untuk bisa memberi tapi bukan jadi penerima. Saya merasa menjadi guru itu adalah berkat. Tantangan mengajar di tunanetra itu menurut kami adalah memberikan konsep kepada mereka sehingga keterbatasan mereka semakin kecil. Target kami di dalam mengajar tunanetra itu adalah bagaimana supaya tunanetra itu bisa seperti orang melihat. Bagaimana orang melihat itu sesuai usianya, seperti itulah harapan kami. Artinya menjadi guru Apetra menurut aku sih yang pertama harus menjadi sahabat bagi mereka, sahabat, teman sejati, teman yang paham dengan mereka. Kalau udah paham, kemudian aku inginnya itu mereka lebih baik daripada aku, gitu. Lebih gemilang daripada aku, lebih sukses daripada aku. Itu sih bagiku. Saya menjadi guru tunanetra itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Saya bilang karena saya mengajar mereka yang tidak manusia pada umumnya. Jadi ada khas tersendiri dari mereka, di mana saya juga belajar dari mereka juga belajar dari saya. Bagi saya itu ternyata dunia ini tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang sempurna lah seperti kita ya. Ternyata dunia ini juga memiliki manusia-manusia yang mengalami hambatan, ada dalam penglihatan, ada dalam intelektual, hambatan secara fisik. Jadi
Kalau saya lihat mereka ini unik. Dan kan mereka juga sekarang sudah dihargai oleh negara bahkan dunia kan, menghargai orang-orang yang disabilitas. Itu sebenarnya. Terus bagaimana Ibu melihat masa depan pendidikan inklusif di Indonesia? Memang pendidikan inklusif itu masih belum semua sekolah menerima mereka. Adapun mereka nanti menerima siswa disabilitas itu, tapi tidak diberikan pendidikan sebagaimana pada umumnya. Karena guru-guru itu kan kalau kita tanya, sebagian mereka tidak tahu untuk mengajar misalnya tunanetra lah ya, masuk ke sekolah inklusif yang dekat dengan rumahnya. Kan itu sekarang artinya pendidikan inklusif itu di mana siswa-siswa berkebutuhan khusus wajib bersekolah yang terdekat dengan rumahnya. Tetapi pelayanan mereka itu kurang. Alasannya guru tidak memiliki sumber daya untuk mengajar anak-anak disabilitas ini. Ya, pendidikan inklusif itu akan berhasil ketika makna disabilitas itu dan harapan disabilitas itu sudah terwujud di masyarakat. Yang pertama, masyarakat dulu harus kita edukasi terkait bagaimana mereka mengenal anak disabilitas itu. Kalau anak disabilitas itu dianggap masih adalah orang yang nomor 2 dan orang yang perlu dibantu, maka inklusif itu sulit untuk berhasil di Indonesia. Momen paling berkesan itu ya, ada kesan tersendiri sih ketika bergabung dengan yang kecil dan yang besar. Kalau dengan yang kecil kan kebetulan saya suka anak kecil, jadi lebih gimana ya, lebih fun aja, seru dengan keunikan mereka, lucu-lucunya gitu kan. Walaupun dikuras dengan kesabaran, tapi ada tingkah-tingkah mereka yang membuat kita tetap merasa fun gitu. Terus kalau dengan yang besar, yang tingkat nasional misalnya, mereka bisa, saya bisa jadi bahan mereka cerita, mereka pengen lihat mana nanti kalau mau kasih ini gambaran seperti ini gimana gitu. Itu aja sih perbandingannya, seru. Menjadi guru adalah suatu kebanggaan buat saya ya, karena menjadi guru bisa menolong anak-anak yang kurang beruntung ini menjadi beruntung. Suatu kebanggaan bisa membantu melayani mereka. Itu aja sih. Pelajaran hidup dari anak tunanetra atau anak disabilitas yang saya dapatkan itu adalah yang pasti saya semakin bersyukur. Karena ketika saya pertama sekali menjadi guru di Yapentra adalah yang paling membuat saya paling bersyukur adalah betapa pentingnya kita memiliki indera penglihatan. Indera penglihatan ini 98% menurut saya informasi kita dapatkan. Sehingga itu saya temukan setelah saya mengajar di Yapentra. Saya cukup pertama terharu sih, terharu karena ternyata yang dianggap orang luar, yang orang umum mungkin, orang awam mungkin, yang tunanetra itu nggak bisa apa-apa, maksudnya juga butuh bantuan lain, tapi mereka ternyata bisa lebih daripada itu, seperti bermain musik kan, olahraga, yang bahkan orang awam juga, orang yang umum tidak bisa melakukan hal itu. Itu sih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mewaru. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat guru-guru tercinta di seluruh dunia. Saya Farhan Mangalif Fibrian mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Saya ingin menyampaikan pesan. Saya sangat bersyukur berada di Yapentra karena di sini para guru-guru mengajar kami sangat sabar, mengajari kami dari hal yang tidak kami tahu sampai kami tahu. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk guru-guru yang telah mengajar kami, yang telah membimbing kami selama ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Guru favorit saya adalah Bu Ana. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas pendidikannya oleh Bapak Ibu guru yang mendidik saya. Selamat Hari Guru.
Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru buat para guru-guru semuanya yang ada di dunia lah. Selamat Hari Guru bagi semua kelas saya. Bersemangat untuk mengajari kami seperti ini. Selamat Hari Guru. Guru-guru kami semakin sehat dan semakin kuat untuk mendidik kami dan mengajar kami di tempat ini. Oke, untuk guru favorit aku itu Begalung dan Pak Tanggang, karena Begalung dan Pak Tanggang menjemput aku dari sana. Selamat Hari Guru untuk semua guru dan terutama untuk guru-guru di Apentra. Selamat Hari Guru, semoga sehat selalu, panjang umur, dan semakin sabar, semakin kuat mengajari kami.